Mari kita mulai dengan mengawali pertemuan ini dengan doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Mari kita lanjutkan pertemuan kedua. Ini memasuki pertemuan kedua untuk kalkulus 2. Untuk kelas ini yang MT 112B kebetulan tidak dijadwalkan luring atau tatap muka. Jadi ya nanti sambil menunggu keputusan dari kampus seperti apa. Jadi tetap sementara ini tetap daring. Kebetulan yang hari Jumat aljabar linier dengan saya dan hari Sabtu ke statistik probabilitas nanti ketemu tatap muka di kampus. Pertimbangannya kelasnya yang lebih dari 25 satu kelas itu tidak melakukan tatap muka. Ya karena masih di masa pandemi seperti ini harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan tidak lama kemudian kita bisa mengikuti untuk tatap muka. Sudah 17 yang hadir. Oke, nanti mohon maaf nanti kalau terputus secara otomatis dan kita masih berbicara materi, tolong nanti join join ulang ya, rejoin lagi. Jadi menggunakan link yang sama. Saya ulangi lagi nanti kalau terputus tiba-tiba karena waktu, nanti langsung join kembali ya. Mudah-mudahan tidak menghambat atau tidak mengganggu perkuliahan. Oke, langsung untuk menyingkat waktu. Di mana kita kemarin sudah membicarakan, sudah berdiskusi tentang integral. Jadi, bentar ini saya belum share screen. Oke. Sudah. Jadi, sebagai pengantar, kemarin kita sebagai pengantar sudah sepakat bahwa ketika kita mencari anti turunan atau integral dan kemudian kita tahu turunannya, kita akan mudah untuk mencari integralnya. Jadi kalau ada fx sebagai suatu fungsi, kemudian fx dx, saya bedakan menggunakan f besar dan f kecil. Jadi fx ini adalah suatu fungsi pada x, dan kemudian fx dx ini adalah suatu derivatif atau turunan, maka proses ini adalah merupakan proses turunan. Kemarin kita sepakat seperti itu, turunan. Dan sebaliknya, ketika fx dx kemudian Anda menentukan fx-nya, maka ini sebagai proses dari integral atau anti turunan. Integral atau anti turunan. Nah, saya sekarang kepingin tahu, karena contoh-contoh kemarin sudah diberikan banyak
Saya kepengen mendapat pendapat dari Anda. Definisinya. Nah, harapan saya Anda bisa mendefinisikan. Dari definisi ini nanti kita bisa mendapatkan teorema, dalil, postulat, dan lain-lain. Oke, bagaimana Anda bisa mendefinisikan dari konsep atau contoh-contoh yang kemarin sudah diberikan terkait dengan integral. Siapa yang bisa berpendapat atau bisa mendefinisikan? Harus bisa mendefinisikan. Halo, dari sekian yang hadir dan mengikuti, ada yang mau berpendapat integral atau Anda bisa mendefinisikan anti turunan adalah. Nanti kita lanjut lagi kemudian. Silakan berpendapat. Salah satu. Kebalikan dari turunan, Pak, atau diferensial. Oke. Lebih spesifik? Sependi? Jelas tadi merupakan kebalikan. Dari anti turunan dari turunan. Tapi lebih spesifik seperti apa? Lebih spesifik seperti apa? Fungsi F dikatakan anti turunan atau integral. Saya tuliskan integral dari apa? Sebuah fungsi fx untuk, nah, kita harus melihat harga x-nya. X berada pada interval itu saya notasikan dengan I sajalah. Mungkin ada beberapa yang menotasikan P, bolehlah. Saya menggunakan notasi I saja. Interval I jika pada setiap X, saya harus menyampaikan kata setiap, jadi interval, dikatakanlah interval I. Jadi setiap yang berada di sini, ini saya yakin sudah disampaikan di kalkulus 1 gambarannya, yang berada di dalam I, X ini tentu berada di dalam interval itu, maka dia harus berlaku F aksen. F aksen berarti turunan dari fungsi fx itu sama dengan fx. Jadi turunan dari fx ini sama dengan fx kecil. Turunan dari fx saya notasikan dengan f besar, ini f aksen. Ini f aksen. F aksen atau turunan dari fungsi f itu akan sama dengan fx. Berarti fx itu merupakan fungsi derivatif, maka dinotasikan dengan dx. Boleh saja seperti itu. Ya. Maka ini sama saja. Ini sama saja adalah integral.
X dx sama dengan fx. Kemarin kita sepakat menambahkan C sebagai konstanta. Mari sepakat menambahkan C sebagai konstanta. Persis seperti yang disampaikan siapa tadi? Tadi siapa ya yang menyampaikan? Sukendi. Oke. Tadi kan Sukendi menyampaikan kebalikan dari fx atau merupakan anti ya betul 100. Nah, kita mencoba kita mencoba rangke dalam sebuah kalimat. Input dulu. Oke, input dulu siapa? Ya, lanjut lagi. Ada yang berkomentar? Ini definisi yang kita dapat. Ya, sama saja yang kemarin kita diskusikan dari berbagai contoh kemarin, di mana mendapatkan anti turunannya, kemudian dikembalikan lagi ke fungsinya, maka proses anti turunan atau integral. Nah, sama saja kalau saya susun menggunakan jika sebuah fungsi f dikatakan sebagai integral atau anti turunan dari fungsi f untuk x yang berada pada interval. Dia harus berada interval. Kenapa? Karena harga x itu ya bisa berada di sebuah interval yang dibatasi, karena di situ berlaku kontinu dan yang tidak kontinu. Maka interval ini ya ada yang kemarin harganya dari 0 sampai tak hingga, kemudian dari tak hingga sampai tak hingga, dan banyak sekali, ya kan? Ini sudah dibicarakan di kalkulus 1. A sampai dengan B intervalnya, dan seterusnya masih banyak lagi. Silakan diingat lagi di kalkulus 1. Ya, ini interval yang dimaksudkan. Nah, oke. Ini baru mendefinisikan. Nah, silakan diingat-ingat, kemudian dibuat bahasa sendiri ya boleh. Jika nanti Anda mendeskripsikan bahwa definisi integral ya silakan disampaikan seperti ini, atau menggunakan bahasa tersendiri ya silakan saja. Oke, kita lanjutkan kembali ya, karena kita sudah mendefinisikan integral. Jadi nanti harapan saya Anda bisa menyampaikan ulang. Nah, kemudian kalau integral x kuadrat, ini tentu saya sangat yakin Anda bisa. Dx, awas, ini harus disertakan dx. Kenapa? Karena merupakan fungsi derivatif x kuadrat dx. Kita akan mencoba mencari fx-nya, f besar tadi, atau fungsinya. Maka secara mudah Anda bisa menentukannya berapa? Integral x kuadrat dx. X pangkat berapa? Halo? Ini saya udah 34 atau 33 yang gabung. Oke. Ada yang berkomentar? Silakan. Integral x kuadrat dx. Angga.
Adi Erwanda. Takutnya saya ngomong sendiri nih, ya, biar saya sambil menanyakan satu persatu. Integral X kuadrat dx. Ahmad Fikar. Halo. Ini suara saya jelas nggak? Jelas Pak, jelas Pak. Jelas Pak. Takutnya Jelas, suara Pak. saya nggak jelas, ini saya dekatkan lagi mic-nya. Gimana ini? Berapa ini? X kuadrat dx. 2x. 2? 2x, Pak. 2x. Ada yang berbeda? Halo, ada yang berbeda? Kemarin kan bertambah 1 ya? 3 jadi Ya, sepertiga. Oke, plus C. C. Ya, oke ya. Udah ingat. Nah, sekarang sudah ingat. Gampang ini. Saya testing lagi. Ada 4x pangkat 3. Ini sederhana dulu dah. Berapa? X pangkat? X pangkat X 4. pangkat 4, Pak. Oke, X pangkat 4. 4 dibagi 4, 1. Tidak saya tuliskan. Dan yang lain-lain, sehingga kemarin kan kita bisa sepakat bahwa X pangkat N dx itu kan apa? X pangkat N plus 1 per N plus 1 plus C. Nah, ini kan seperti ini. Saya kembangkan coba. Saya kembangkan sedikit. Oke, saya kembangkan sedikit. Dari yang pertama ini. Sama yang kedua. Nanti yang pertama dan kedua kita kembangkan lebih banyak lagi. Ya. Dari yang pertama dan yang kedua nanti kita kembangkan lebih banyak lagi. Oke. Kalau X kuadrat plus 1 dx. X kuadrat plus 1 dx. Silakan. Ada yang berpendapat? X kuadrat plus 1 dx. X pangkat 3, Pak. X pangkat 3. X pangkat 3. Terus? X pangkat 3 tambah 1, Pak. X pangkat 3 tambah 1. X pangkat 3 Saya 1. Ada yang berbeda lagi? 1/3 X pangkat 3 plus X plus C, Pak. Oke. Kalau X kuadratnya ini sudah ada. X kuadratnya sudah ada. Sama ya. Kita tuliskan kembali. 1/3 X pangkat 3. Oke. Plus satunya, kalau dituliskan 1 adalah X pangkat 0. Kan sama saja. X pangkat 0 kan 1. Sama saja seperti itu. Nah, kalau N-nya 0, kemudian ditambah 1, kan jadi 1. X pangkat 1. X pangkat 1 atau X saja. 1 dibagi 1, 1. Sehingga ini saya tuliskan X boleh. Plus C. Ya. Nah, itu saya pikir mudah. Oke, ini saya kembangkan lagi. Ada 4X pangkat 3 plus 2X dx. Yang berpendapat? Ini sudah ada.
Ya kan? Tinggal menuliskan lagi 4x pangkat 3. Sorry. Mana ini yang buat ngapus? Ini berarti x pangkat 4 plus pangkatnya bertambah x kuadrat 2 dibagi 2 1 plus c. Ini saya pikir masih sangat mudah sekali. Saya yakin Anda bisa dan tidak terlalu sulit. Nah, kalau bentuk seperti ini kita kembangkan lagi sedemikian rupa. Nah, misal ini yang pertama. Yang pertama saya tambahkan akar x kuadrat plus 1 dx. Nah, udah agak sedikit lumayan mikir. Nah, jadi bentuknya masih sama, x kuadrat plus 1, tetapi saya kasih akar. Integral akar kuadrat x kuadrat plus 1 dx. Gimana? Ada yang bisa berpendapat? Ini sudah berbeda dan ya perlu memikirkan sampai mendapatkan bentuk yang sederhana. Oke. Sebentar ini. Oh, baru masuk Zoom. Oh, belum, daftar hadir nanti dulu. Ya, sabar. Daftar hadir nanti. Oke. Ini dulu, ini. Sebentar nanti saya share. Daftar hadir. Integral akar kuadrat x kuadrat plus 1 dx. Bagaimana? Tentu ini tidak sesederhana seperti tadi yang dicontohkan. Kalau hanya x kuadrat dx, Anda bisa menemukan sangat sederhana seperti 3x pangkat 3. Ya, tapi kalau sudah kemudian saya kembangkan tambahin 1 saja, udah agak mikir. Ya. Dari sini saya kembangkan lagi, tambahin akar saja, sudah agak tidak sederhana. Nah, ini juga masih saya pikir masih mudah. Nah, nanti akan dikembangkan tidak sederhana ini, yang agak mikir sedikit. Ini belum mikir. Nah, oke. Ini belum terlalu mikir, tapi saya minta Anda berpendapat dulu. Silakan. Ada yang berpendapat? Tri Andika mau berpendapat? Silakan. Dari sekian yang hadir, ada berapa ini sudah banyak ini kan? Oke, kalau ini langsung diintegralkan nggak bisa karena bentuknya adalah akar. Ya, ada akar x kuadrat plus 1. Maka Anda harus memisalkan atau memanipulasi menjadi bentuk yang sederhana. Bentuk yang sederhana yang saya maksud seperti apa? Ini bentuk yang sederhana. Ini yang saya lingkari barusan. Saya dipakai yang hitam aja. Ini yang bentuk saya lingkari hitam ini adalah bentuk yang sederhana dan mudah dikenali. Nah, Anda harus memanipulasi sehingga mendapatkan bentuk yang sederhana ini. Sehingga kemudian mencari integralnya mudah. Tinggal pangkatnya berapa, tambahkan 1, kemudian dibagi. Nah, caranya bagaimana? Anda harus memanipulasi. Boleh dengan pemisalan. Ya, jadi memanipulasi dalam aljabar, kalkulus, dan seterusnya sering dipakai untuk mendapatkan bentuk yang mudah dikenali atau bentuk yang sederhana. Itu kata kuncinya seperti itu. Nah, kalau memang, saya ulangi lagi, kalau memang bentuk ini dianggap tidak sederhana, saya ulangi lagi, kalau memang bentuk ini dianggap tidak sederhana, maka
Anda perlu memanipulasi dengan memisalkan. Caranya bagaimana? Caranya misalkan bahwa X kuadrat plus 1 itu boleh dimisalkan U ya boleh. Dimisalkan P ya boleh. Dimisalkan silakan apa saja. Ya, ini dimisalkan U. Anda bisa nanti memanipulasinya turunannya dari U adalah DU. Turunannya U DU. Oke. Turunannya X kuadrat 2X. Turunannya 1, 0. Karena ini ada turunan, maka tentu DX. Karena fungsinya pada X. Ini U, berarti turunannya berarti DU. D menunjukkan derivatif. Dari awal saya sampaikan derivatif. Oke ya. Dari sini kita bisa merubah. Saya nulisnya di sini. Akar bahwa X kuadrat plus 1 itu adalah U. Kita sepakat bahwa akar kuadrat U merupakan derivatif atau fungsi derivatif. Maka dia tentu harus dalam DU. Nah, hubungannya DX seperti apa? Maka ini harus dirubah menjadi DX sama dengan berapa? Ya DU dibagi 2X atau 1/2X DX. Nah, DX-nya siapa? Sorry, ini bukan DX tapi DU. Ya. DX sama dengan 1/2X 1/2X DU. Nah, 1/2X DU. Nah, nanti Anda harus melanjutkan sendiri. Nah, sekarang ketahuan di sini. DX-nya sendiri adalah 1/2X DU. 1/2X DU. Nah, ini tinggal diganti 1/2X DU. Ya, 1/2X DU. Nah, ini kita singkirkan dulu. Akar U menjadi U pangkat setengah. Anda ingat lagi. Nah, ini sudah dikenal. Dari sini, ini 10 menit di upgrade, nanti kalau lewat rejoin lagi. Ya, rejoin nanti baru saya share link daftar hadir. Nah, N-nya siapa? N-nya adalah setengah. N-nya adalah setengah. Ya, tinggal mengikuti. Tinggal mengikuti. Nanti akan ketemu. Silakan ini dilanjut. Ya, dipikirkan sendiri. Gambaran lagi sekarang yang lebih sederhana. Saya sederhanakan. X min 1 dx ini lebih sederhana dibanding tadi. Ya, ini saya ganti akar. Nah, akar. Biar rapi dulu. Oke, saya bikin yang lebih sederhana. Akar X min 1 dx. Nah, yang sederhana saja. Lebih sederhana dari tadi. Berarti yang dimisalkan siapa? Yang dimisalkan adalah
X min 1. Sehingga di sini Anda mendapat DU sama dengan turunannya X, DX. Atau 1 itu karena fungsinya dalam X ya menjadi DX. Itu kan U, ini 1, DU. Sama saja seperti itu. Sehingga dari sini akar X min 1 dimisalkan siapa? Dimisalkan U. DX-nya sama dengan DU. DU. Nah, ini lebih sederhana dibanding tadi. Ya. Sehingga U pangkat setengah DU. Nah, gampang sekarang. Setengah tambah 1, konsepnya kan tadi seperti itu. X pangkat DX, X pangkat plus 1 per N plus 1 plus C. N-nya adalah setengah. Setengah ditambah 1. 3/2. 3/2. Oke, 3/2. Koefisiennya 1/2. 1 dibagi 3/2. 2 deh. Iya. Sehingga menjadi 2/3. 2/3. Oke. 2/3. 2/3. Plus C. plus C. Plus. U-nya siapa? Plus. U-nya siapa? X min X 1. min 1 1. pangkat 3/2 plus C. Nah, sampai di sini tentu sangat. Ini yang bentuk lebih sederhana dari tadi. Nah, ini nanti akan kita kenal lebih banyak pada proses pengintegralan substitusi. Nah, jadi ini kita sambil kenal ke sana dulu. Oke, nanti akan dikenal lebih banyak lagi pada pengintegralan substitusi. Nah, sekarang saya akan memberikan yang tidak terlalu sulit dari yang tadi, tapi agak mirip. Ya, mohon untuk ada yang berpendapat dari yang hadir, yang berpendapat. Oke, seperakar X DX. Silakan, ada yang berpendapat. Ini kan bentuknya mungkin agak kurang sederhana. Kuncinya adalah Anda harus merubah ke dalam X pangkat N DX. Sehingga nanti Anda menemukan N plus 1 per N plus 1 plus C. Oke, gimana? Silakan. Ada yang berpendapat? Sampaikan. Kalau dirubah X pangkat berapa? Kalau dirubah dalam bentuk yang lebih sederhana. Oke, silakan ada yang berpendapat. Masih ada 5 menit lagi. Masih ada 5 menit lagi. Oke. Ada yang pendapat? Bentar, ini saya bagikan linknya. Takut nanti. Ini MT. Oke. Di kolom chat ya, daftar hadir. Silakan bisa dilihat di kolom chat daftar hadir untuk nanti kemudian langsung diisi. Gimana ini merubahnya? Jadi kalau satu persatu, saya satu persatu. Seper X
Ini sama saja X pangkat negatif 1. Ya kan? Lagi. Berarti pangkat negatif 1. Nah, akar kuadrat ini sama saja pangkat setengah. Ini satu persatu, enggak sekaligus. Nah, pangkat setengah. Ada pangkat dipangkatkan kembali. Jadi dikalikan. Sama saja X pangkat negatif setengah. Betul? Nah, terus seper. Nah, maka menjadi X. Nah, X pangkat setengah. Dx. Nah, Anda mengingat ini lagi. Yang mana ini ya? X pangkat N. Nah, ini sama saja X pangkat min N. Atau sebaliknya, X pangkat min N sama saja X pangkat N. Sama aja. Ini saya tidak menguraikan kenapa menjadi seperti ini. Ya, saya anggap Anda sudah bisa mendapatkannya dari mana. Oke ya. Ini prosesnya, tapi kalau langsung ya boleh saja. Saya ingin menguraikan satu-satu dari X pangkat min setengah, min 1, kemudian pangkat setengah, dikalikan lagi menjadi pangkat min setengah, dan kemudian menjadi pangkat setengah. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan sudah mudah, sama seperti tadi. Sehingga integralnya sama tadi, 3/2, koefisiennya 2/3, plus C. Nah, ini seperti ini saya pikir tidak terlalu sulit untuk dipahami, tetapi harus memiliki kemampuan untuk memanipulasi menjadi bentuk-bentuk yang sederhana. Jadi bentuk-bentuk yang sederhana itu kuncinya. Ya kan? Itu kata kuncinya. Nah, saya minta untuk minggu depan turunan fungsi trigonometri ya, dari sin X, dx, kemudian cos X, dx, kemudian ada tan X, dx, kemudian ada apa namanya, kosekan X, dx, terus ada secant X, dx, kemudian ada kotan X, dx. Ini silakan dicari dulu. Nah, saya minta ini untuk dicari. Sehingga nanti Anda bisa melanjutkan proses selanjutnya. Ini saya minta dicari dulu. Kemudian besok baru kita bicarakan.